Shalom, jumpa lagi di Vino TV. Saya Erika Jenny Rincap. Tema khotbah pada hari ini adalah masa penampian. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Simon Petrus dan Yudas Iskariot adalah dua murid Tuhan Yesus yang sering menemani Tuhan Yesus saat pergi melayani. Mereka cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Namun menjelang Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada kedua muridnya ini, Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Namun setelah menyesali perbuatannya, Yudas Iskariot lebih memilih mengambil jalannya sendiri dengan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Berbeda dengan Simon Petrus, setelah ia menyesali perbuatannya, ia kembali masuk dalam rencana Tuhan dan menguatkan saudara-saudaranya. Apa yang menyebabkan Simon Petrus bisa melewati masa penampian tersebut? Jawabannya ada di firman yang kita baca tadi. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku sudah mendoakan engkau agar supaya imanmu jangan gugur." Itu poinnya. Tuhan Yesus sendiri yang mengambil peranan penting dalam kehidupan Simon Petrus. Doa Tuhan Yesus membuat Petrus bisa keluar sebagai pemenang. Begitu pentingnya kuasa doa untuk kehidupan kita. Begitu pentingnya Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana kuasa doa bisa menyelamatkan hidup seseorang. Mari kita baca firman Tuhan di kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan dalam kehidupan saya. Saya kehilangan suami yang saya sangat kasihi. Namun, saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting. Sebelum suami saya dijemput oleh Tuhan, saya mendengar dan melihat sendiri bagaimana suami saya menyebut nama saya, menyebut nama kedua adik ipar saya, agar iman kami jangan sampai gugur ketika ia dipanggil Tuhan. Jangan sampai kami kecewa atau marah kepada Tuhan ketika Tuhan mengambil dirinya dari dunia ini. Suami saya berdoa begitu sungguh-sungguh. Saya melihatnya. Ia sampai mengucurkan air mata dan keringat untuk mendoakan kami agar kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus, agar kami tetap mengasihi Tuhan Yesus dan setia sampai akhir hidup kami. Saya mengalami sendiri kuasa doa tersebut. Bagaimana
saya bisa bertahan, saya bisa ada hingga saat ini. Karena doa suami saya memampukan saya melewati masa-masa sulit, masa-masa yang sangat menyedihkan, dengan tetap beriman dan mengasihi Tuhan Yesus. Sangat penting bagi kita didoakan oleh orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itu bisa membuat kita tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Itu membuat kita bisa luput dari melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang bisa membuat kita binasa. Kita harus menyadari kita butuh didoakan oleh orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu bisa menyelamatkan kita dari perbuatan bodoh, menyelamatkan kita dari tipuan iblis yang bisa menghancurkan hidup kita. Saat ini kita sedang berada di lembah penentuan. Banyak orang yang sedang diuji. Banyak orang yang sedang ditampi. Termasuk orang-orang pilihan Tuhan. Jadi jangan kita kaget kalau kita mendengar si A sudah meninggalkan Tuhan. Kalau kita mendengar si B jatuh dalam dosa. Karena ini masa pengujian, masa penampian. Tidak ada yang bisa menjamin kalau kita sudah melayani Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa dan berpuasa, sudah banyak membantu orang-orang miskin, rajin memberikan perpuluhan dan sumbangan-sumbangan untuk gereja, maka kita pasti akan lulus ujian. Kita belajar dari cerita Simon Petrus dan Yudas Iskariot, yang bagaimana mereka sendiri adalah murid langsung Tuhan Yesus yang sudah melihat secara langsung bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana Yesus mengadakan mujizat-mujizat dan membangkitkan orang mati. Tapi mengapa mereka masih bisa menyangkal dan mengkhianati Tuhan Yesus? Iblis tidak pernah diam ketika seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Iblis bisa memakai berbagai macam cara, termasuk melalui manusia, agar orang yang awalnya berapi-api kepada Tuhan, yang awalnya penuh semangat untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan, bisa padam, bisa undur dari Tuhan dan berbalik meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini iblis bekerja semakin keras. Maka kita juga harus semakin waspada, menjaga hati kita. Jangan timbul kesombongan, jangan timbul akal pahit, jangan timbul kekecewaan, jangan timbul sakit hati kepada Tuhan dan kepada manusia. Karena itu menjadi celah untuk iblis. Iblis itu penipu. Iblis bisa menipu hati dan pikiran kita. Iblis bisa membuat kita salah sangka kepada seseorang. Iblis juga bisa memakai mulut kita untuk memfitnah atau memberitakan hal-hal buruk mengenai seseorang, sehingga orang lain juga menjadi percaya dan berdosa. Kita harus bisa menjaga hati kita agar kita tetap murni dan tulus. Memang tidak gampang untuk menjaga hati. Namun firman Tuhan mengatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan,
karena disitulah terpancar kehidupan. Jangan main-main dengan hati kita. Hati kita harus fokus, tertuju kepada Tuhan Yesus, supaya kita tidak mudah disesatkan, tidak mudah ditipu. Kita harus menyadari betul bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Kita harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus berdoa agar Tuhan Yesus mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang benar, untuk membuat kita lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Saya banyak belajar bagaimana pentingnya doa orang benar itu dalam kehidupan saya. Suami saya memberikan teladan kepada saya untuk saya bisa kuat, bisa ada hingga saat ini dengan doa-doa yang ia panjatkan kepada Tuhan. Bagaimana ia berusaha untuk bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan agar ia tetap bisa mengasihi Tuhan dengan segala masalah yang kami hadapi. Itu tidak mudah. Bagaimana kesakitan bisa membuatnya tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Saya bersyukur memiliki seorang suami yang juga mentor dalam kehidupan saya dalam hal pengenalan akan Tuhan. Karena itu penting sekali kita memiliki mentor rohani, orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, agar kita tidak salah jalan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, agar kita tetap berada dalam rencana Tuhan dan tidak binasa. Tuhan Yesus mengasihi kita.